Halo Bang, Woi, gimana? kuliah udah mau masuk nih. Oh iya betul. Gue lagi nyari mobil buat di kampus Oh buat di kampus. yang murah dan keren. Ada nggak lo? Nah, yang murah dan keren ada dong pastinya. Buat mejeng juga oke, buat nongkrong juga oke, buat memikat hati dosen juga oke. Ini dia, Suzuki Baleno Automatic 2019. Halo Sobat Sambut, kembali lagi di Mobil Bagus Tuh Tadi bersama gue Jose. Nah, jadi kali ini gue punya rekomendasi mobil untuk kalian para mahasiswa yang baru banget masuk atau ya pokoknya yang baru banget masuk lah pokoknya. Nah, ini dia mobilnya Suzuki Baleno 2019 dan ini automatic pastinya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kalau kalian bisa tekan dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan konten-konten kami yang menarik lainnya. Memang kita tidak akan mereview secara mendetail mengenai mobil ini, tapi kita akan lebih jelaskan ke keunggulan kenapa mobil ini kira-kira cocok dipakai buat mahasiswa. Kenapa enggak merek-merek sebelah nih, kayak misalnya ya kita langsung sebut aja mereknya. Misal kenapa enggak Jazz, kenapa enggak Yaris. Nah, mobil ini juga bisa opsi untuk kalian yang berani tampil beda. Dilihat dari bagian depannya, ini merupakan Baleno hatchback, dia penerusnya dari Suzuki Baleno yang sedan. Nah, yang sedan itu kan udah jadul banget ya, udah lawas. Nah, ini dibangkitin lagi sama si Suzuki. Dan tampilan depannya itu udah lebih garang banget. Kalau kita lihat sudut-sudutnya udah lancip. Dan yang juga menyenangkan dari mobil ini karena lampunya sudah full LED, mau lampu jauh maupun lampu deketnya. Jadi pastinya nggak kalah keren dong sama kompetitornya buat kalian yang pengen nongkrong pakai mobil ini. Kemudian juga lekukan body kit di bagian depannya kayak lips kayak gini juga cantik banget, jadi nggak perlu modif pakai body kit lagi atau body kit tambahan buat mempertegas model dari Baleno ini. Jadi udah cantik banget lah pokoknya. Fog lamp juga udah ada, jadi tenang aja, paket lengkap. Apalagi di bagian sini kita lihat ada DRL nya, jadi makin cantik lagi kan pastinya kalau dipakai buat nongkrong atau ke kampus. Nah, bagian depan kita rasa sudah cukup cantik. Sekarang mari kita lihat kecantikan dari bagian samping. Yang membuat dia tampil beda juga kalau kita lihat di bagian bannya. Memang bannya ini bukan motif two tone ya, tapi dia masih single tone. Cuma warnanya itu bukan putih ataupun hitam. Warnanya tuh kayak gunmetal gitu. Kalau kita lihat dua abu-abu, jadi keren aja gitu. Jarang-jarang mobil velg single tone kayak gini tapi warnanya agak rada abu-abu gitu. Kemudian ini profil bannya sendiri, ringnya 16 inci dengan profil ban 195/55. Kita beralih ke bagian bodi sampingnya juga. Di bagian kaca spion juga sudah pasti auto retract dan elektrik. Kalau kita lihat juga di sini nih ada side skirtnya, jadi juga gak kalah ganteng dengan teman-temannya nih. Apalagi yang gak kalah cantik juga di bagian handle pintunya sudah chrome dan ada smart entry-nya. Karena mobil ini sudah keyless ya, jadi gak perlu repot-repot lagi ngerogoh kunci terus tekan remote kayak gini. Nah, udah tinggal tekan aja nih smart entry-nya. Nanti langsung bisa ngebuka maupun ngunci pintunya. Nah, itu ya. Oke, sekarang kita lihat di bagian belakangnya. Gimana? Bagian belakangnya kerasa banget kan hatchbacknya. Memang banyak sih beberapa segelintir orang yang kurang suka sama desain belakangnya nih. Tapi ini sebenarnya selera nggak sih? Kalau jujur gue lihat ya, ini beneran nggak dibuat-buat ataupun bohong. Gue sih suka sih jujur lihat belakangnya nih, karena beda aja gitu dengan mobil-mobil hatchback pada umumnya. Tapi namanya juga hatchback, jadi wajar nggak sih belakangnya tuh rada tinggi. Jadi yaudah, ini udah pasti keren banget. Apalagi kalau kita lihat di belakang, di sini ada spoiler yang cukup besar dengan high mount stop lamp. Kemudian di sini juga ada aksen chrome yang menambah kesan eksotis pokoknya. Dan untuk fitur safety-nya ada 4 titik sensor parkir dengan kamera mundur di bagian bawah.
Saya lebih suka versi yang ini karena nggak terlalu polos. Kalau kita lihat di bagian bawah nih, kiri dan kanan, di sini juga ada kayak semacam grill body kit gitu ya. Jadi makin cantik aja gitu nih mobil. Namun sayangnya memang di bagian antena dia masih pakai antena tanduk unicorn. Ya tapi nggak apa-apa lah, karena kan fungsinya juga sama aja buat dengerin radio. Tapi lebih enak pakai bluetooth musik gitulah ya. Nah nanti kita akan bahas di bagian dalam ya. Sekarang kita lihat di bagasinya dulu nih. Dan sebelum kita buka bagasinya, smart entry-nya bahkan ada di sini juga guys. Jadi bisa buat buka bagasi juga kalau mobilnya kekunci ya pintunya. Oke, sekarang kita langsung buka aja. Nah, seperti ini ya tampilan bagasi dari Suzuki Baleno 2019 ini. Cukup luas guys untuk kalian yang mungkin kuliahnya jurusan musik ya kan, mau bawa gitar atau biola gitu. Ini masih muat banget dan lega banget guys. Atau kalau misalnya kalian mau nyogok dosen kalian dengan ngajak main golf bareng, ini tas golf juga muat lah ya. Nah, kalau misalnya di bagian sini dia ada karpet, dan kalau karpetnya kita buka, nah di sini ada ban serep beserta toolkit seperti dongkrak maupun kunci-kunci. Jadi gimana? Sejauh ini sudah pasti menarik kan? Nah, lebih menarik lagi kalau kita lihat sekarang di bagian dalamnya. Tapi ada yang kurang nggak sih? Oh iya, sebelum bagian dalam, kita lihat mesinnya dulu yuk. Pasti pada penasaran kan? Seperti ini dapur pacu dari Suzuki Baleno 2019. Mesin ini berkapasitas 1400 cc 4 silinder dan memang sih rada terkecil di kelasnya. Tapi jangan salah, ini buat akselerasinya enak banget dan ini pastinya irit. Jadi buat kalian nih yang lagi mau datang ke kelas tapi telat ya kan buru-buru. Nah, ini mobil cocok banget buat kalian karena di kemacetan ini tetap dapat iritnya dan akselerasinya juga tetap dapat karena kami akan tampilkan output powernya nanti di layar berikut ini. Gimana? Pastinya menarik banget kan? Karena duit buat beli bensinnya itu bisa di spare buat kalian duit jajan di kampus. Nah, sekarang mari kita lihat bagian dalamnya. Sekarang seperti ini posisinya kalau misalnya kita duduk di bagian driver dari Suzuki Baleno ini. Pertama dari sebelah kanan nih ada tombol auto retract dari spion ini. Jadi kalau misalnya sama kalian parkir di tempat sempit atau ngelewatin gedung kampus yang rada sempit, nah tenang aja, tinggal dilipat spionnya. Kemudian untuk power window-nya autonya hanya di sisi driver aja. Dan di sini ada door pocket yang cukup luas serta ada cup holder juga buat kalian yang suka bawa minuman kemana-mana. Nah, kemudian juga ini sudah menggunakan start stop engine karena sudah keyless ya. Dan di sini ada tombol sensor parkirnya, bisa kita nyalain maupun matiin. Tapi kita lebih rekomendasiin kalau tetap nyala aja nih. Jadi kalau misalnya mundur nggak perlu repot-repot lagi celingak-celinguk ke bagian belakang. Kemudian juga kalau misalnya kalian merasa silau nih, nah tenang aja. Ini ketinggian lampunya bisa diatur sesuka hati kita. Oke, kemudian untuk di bagian kursinya sendiri juga ini bahannya enak banget guys. Dan untuk di bagian recliningnya dia ada naik turun kayak gini. Nah, mompa ya. Memang belum elektrik sih. Dan untuk senderan kursinya ya juga masih berfungsi dengan baik. Nah, sekarang mari kita nyalakan mobil ini dan kita dengarkan raungan mesinnya. Kasar nggak ya? Sekarang mari kita nyalakan. Mobilnya benar-benar terawat. Apalagi kalau bukan stok dari mobil bagus showroom. Semuanya sudah pasti terjamin bebas tabrak dan bebas banjir. Apalagi udah lulus inspeksi di kurang lebih 200 titik. Jadi pastinya menarik banget kan untuk punya mobil ini. Nah, simak sampai habis untuk lebih lanjut, lebih tahu lebih lanjut mengenai harganya. Sekarang kita lihat di bagian tengah sini dia MID-nya udah full digital ya guys. Mulai dari odometer, trip A dan trip B. Sama di bagian ininya, konsumsi bahan bakar ada yang real time maupun rata-rata. Nah, kalau misalnya kaki kalian disekolahin nih ya kan, kalian akan mendapatkan keiritan mobil ini di 1:13 bahkan 1:14. Sekali lagi tergantung kondisi jalan, tergantung kondisi kalian nginjak pedal, sama tergantung kondisi mobil sehat atau enggak. Jadi jangan lupa di rutin servis ya. Dan kita langsung nyalain aja nih AC-nya. Di sini AC-nya dia masih menggunakan tombol-tombol, namun untuk displaynya dia udah full digital nih. Kemudian arah semburan AC-nya juga lengkap banget. Namun untuk di bagian tengah ini dia ternyata ada front defogger dan rear defogger. Jadi udah lengkap banget nih guys. Buat kalian yang mungkin kuliahnya di tempat-tempat dingin ya kan, kacanya berembun depan belakang, tenang aja, tinggal nyalain front atau rear defoggernya. Kemudian kalau misalnya
kalian mau ngecas nih, di sini juga ada power outlet. Dan sini juga ada USB maupun aux nih. Buat yang lagi misalnya pengen Zoom sama dosennya ya kan, gak usah khawatir buat kehabisan baterai. Tenang aja, ada colokan. Nah, kemudian kita lihat display multimedianya ya. Which nanti kena copyright. Nah, di bagian multimedia ini juga lengkap banget. Kalau misalnya kita lihat di sini ya, mari kita lihat. Di sini ada radio, udah pasti Bluetooth audio, teleponi, USB dan aux. Nah, telefoninya tombolnya ada di sini ya guys. Jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba ada kerja kelompok dadakan, terus kesambung ke Bluetooth nih HP-nya, pas banget. Kalian ada yang nelpon, gak usah repot-repot buka lagi handphonenya, tinggal klik aja nih tombol-tombol yang ada di sini. Kemudian untuk mengatur suara, ngecilin gedein, volume, mau ganti musik segala macam, ada di audio steering switch sebelah kiri. Wah, udah pasti menarik banget lah mobil ini untuk dipakai daily ke kampus. Kemudian untuk di bagian tengah storage-nya juga spacious pastinya. Kalau kita mau naro minuman atau misalnya receh, dompet, HP semua muat juga di situ. Dan kalau misalnya mau naro tisu juga di sini bisa banget pokoknya guys. Nah, buat kalian yang misalnya udah punya ayang ya kan di kampus, nah ayangnya bisa buat diajak dandan nih. Nah, di sini di sun visor-nya ada vanity mirror, jadi buat ngaca-ngaca, buat pakai makeup, gak usah nungguin di kosan ya kan. Di sini juga bisa. Nah, di bagian tengah sini juga storage-nya nggak banyak-banyak ya. Paling cuma bisa buat naro dompet aja sih. Kalau HP kayaknya nggak terlalu muat ya. Ya udah, tapi nggak apa-apa. Oh iya, mungkin untuk anak kampus yang udah rada petrol head nih, yang udah ngerti mobil, Baleno males nih Suzuki, mesinnya mesin Matic jadul. Jangan salah bro, Matic jadul ini gak kalah irit sama mobil CVT, yang Maticnya CVT. Dan juga plus minus lah Matic CVT sama Matic konvensional. Karena kalau saya pribadi mungkin lebih suka ke Matic konvensional ya, karena lebih enak aja gitu, kayak berasa ya dibilang manly juga enggak sih, karena kalau manly pakai kopling ya. Tapi ya udahlah, itu kan namanya juga selera masing-masing orang, kita nggak bisa paksa. Yang penting mobilnya berfungsi dengan baik di jalan. Untuk di bagian belakang nggak terlalu banyak aksesoris segala macam ya. Untuk armrest juga belum ada nih guys, jadi paling bisa dipakai buat kalau misalnya boncengan 3 orang atau bahkan 4 orang, karena di tengahnya sudah ada headrest, jadi orang ketiga, gak enak ya kalau bilang orang ketiga. Maksudnya penumpang yang di bagian duduk tengah itu bisa senderan kepalanya. Tapi kalau misalnya mau ngecas juga nggak perlu repot-repot gantian sama orang depan, karena di bagian belakang sini udah ada power outletnya. Sekarang kita coba tes jalan mobil ini sambil kita bahas harganya. Gimana? Ayo kita jalan aja langsung. Oke, sekarang kita udah sambil jalan guys. Pastikan selalu gunakan sabuk keselamatan saat kalian berkendara dimanapun, kapanpun, dan kemana. Pertama, untuk impresinya nih, mesinnya kayaknya suaranya agak beda gitu ya sama R3. Kita pikir sama, tapi ternyata enggak. Ini juga halus banget mesinnya. Terus juga transmisi otomatisnya juga nggak ada masalah sama sekali. Jadi kita udah coba maju mundur, cantik. Nggak ada suara jedak-jeduknya. Kemudian untuk konsumsi bahan bakar rata-rata tadi kita udah bilang juga ya, kalau misalnya tergantung kondisi jalan dan kaki-kaki bisa didapat di 1:13-14. Tapi kebetulan karena kita lagi ada di daerah yang cukup macet ya, jadinya ini paling dapatnya 1:12 aja nih guys. Untuk AC-nya sendiri juga masih dingin banget, dan ini enak ya. Apalagi kaki-kakinya nih, depan ada posisi tidur, nanti akan ditampilkan oleh kameramen kita yang paling tercinta. Nah, kita lihat posisi tidur. Nah, masih enteng lah, masih empuk maksudnya, bukan enteng ya. Ciri khasnya banget nih mobil Suzuki, kaki-kakinya tuh enak banget, dan keawetannya tuh terbukti ya. Jadi ini yang jadi kelemahan buat Suzuki, jadi bengkelnya ini rada ini ya, baik bengkel motor maupun mobilnya udah jadi ganti brand nih, brand es krim. Gara-gara saking awetnya nih spare partnya si Suzuki ini, jadi orang jarang servis gitu. Wah, ini patut dianjungi jempol ya after sales Suzuki ini. Nah, kita kan sampai pada kesimpulan yang menarik, yaitu harganya. Karena dengan kondisinya yang masih min banget, bener-bener minor, dan kilometernya sendiri juga odometernya di angka 62.000, jadi masih terjangkau banget. Kalian bisa rogoh kocek untuk DP sebesar 14,9, ya kita buletin jadi 15 juta ya. Kemudian untuk harga cashnya sendiri
di angka 189 juta dan masih bisa nego. Kalau misalnya kalian minat sama mobil ini, langsung hubungi nomor marketing yang ada di bawah sini untuk diskusi mengenai harga, DP, dan test drive mobil ini. Pastinya menarik banget. Dan untuk mobil bagus showroom ini lokasinya ada di Jalan Raya Pendidikan, Pasar Jengkol, Gunung Sindur. Tinggal cari aja di Google Maps mobil bagus showroom, itu udah pasti ada. Dan jangan lupa juga guys bahwa mobil-mobil di Mobil Bagus dan Alisan Automobile semuanya tercover garansi mesin dan transmisi by Warranty Smart Indonesia selama 1 tahun. Dan part-part yang di cover ini juga banyak banget guys. Bahkan sampai ke tadi ya, mesin transmisi, terus juga ECU, atau kalau misalnya mobil kalian ada turbo, bahkan part turbonya pun juga di cover loh guys, bayangin. Jadi ada experience beli mobil bekas rasa mobil baru yang kalian dapatkan kalau kalian beli mobil di sini. Jangan lupa juga bahwa ada layanan yang namanya ERA atau Emergency Roadside Assistance. Jadi kalau misalnya mobil kalian kenapa-napa nih, amit-amit banget, misalnya bannya bocor atau mogok, akinya lemah, atau misalnya bahkan keteledoran nih, habis bensin, tenang aja. Kalian hubungi hotline-nya yang udah tersedia selama 24 jam. Customer service-nya akan bisa langsung ngebantu kalian. Kalian sebutin aja posisinya ada di mana. Gak lama nanti bakal ada tim WSI yang datang ke daerah kalian. Mobil kalian mogok, free towing sampai ke bengkel rekanan terdekat. Bensin habis, dianterin bensin sampai 5 liter. Aki lemah, dijamperin. Ban bocor, digantiin. Waduh, gila, lengkap banget ya, bener-bener ngebantu banget. Dan ini areanya yang tercover seluruh Indonesia loh guys, bukan cuma Jabodetabek aja. Jadi tunggu apa lagi nih? Ayo buat kalian yang punya duit ya 200 juta ke bawah, atau misalnya DP-nya nih udah masuk banget, angsurannya juga oke, langsung aja, nggak usah lama-lama lagi datang ke Mobil Bagus Showroom. Oke, mungkin segitu dulu aja guys untuk review dari Suzuki Baleno Automatic 2019 ini yang cocok banget buat para mahasiswa. Jangan lupa ya, kalau misalnya kalian punya Instagram atau TikTok, follow kami di @mobilbagusindonesia. Jangan lupa untuk di like, di komen, share ke teman-teman kalian yang lagi cari mobil budget mahasiswa. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Bye bye.